Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Bawaslu edisi spesial, yaitu terkait dengan perekrutan Panwaslu Kecamatan 2024. Bersama saya hadir Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen, Ibu Maria Erni Pristewanti. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Yugo. Ya, kali ini kan kita edisi khusus, Bu, Ya. terkait dengan perekrutan atau pembentukan Panwaslu Kecamatan di periode pemilu 2024. Sebelum masuk ke sana, Bu, apa sih? Mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu di sana itu belum paham betul terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari Panwaslu Kecamatan, Bu. Iya, baik. Panwaslu Kecamatan ya Mas Yugo ya. Panwaslu Kecamatan itu sendiri kalau kita mau mendaftar otomatis kita harus tahu sebenarnya Panwascam itu apa sih gitu kan. Iya, betul, Bu. Banyak sih Panwascam pemilu, tapi apa sih sebenarnya Panwaslu Kecamatan itu. Nah, sebelum kita ke tugas, wewenang ataupun kewenangannya itu kewenangannya kemudian kewajibannya seperti apa. Pertama kita mesti tahu Panwaslu Kecamatan itu apa. Nah, Panwaslu Kecamatan itu panitia pengawas pemilu kecamatan itu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten itu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayah kecamatan. Jadi khusus untuk di wilayah Kecamatan, betul. Kalau di Kebumen sendiri kan ada 26 kecamatan, betul. gitu. Jadi di seluruh wilayah kecamatan. Itu berapa personil per kecamatan? Kalau personel per kecamatan itu kita 3, Mas Yugo. Jadi personelnya 3 per kecamatan. Jadi kita nanti 3 kali 26. Ya, 78. 78, betul. Selanjutnya, Bu, biasanya pertanyaan umum kalau terkait dengan perekrutan itu yaitu syaratnya. Nah, tadi kan sudah syaratnya ya. Kita Iya. sebelum ke sana tadi kan tugas wewenangnya belum disampaikan. Iya. Tugas wewenangnya itu bagaimana? Iya. Jadi gini. Jadi tadi kan panitia pengawas pemilu kecamatan yang dibentuk oleh kabupaten untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayah kecamatan. Yeah. Nah, tugasnya apa saja sih? Tugasnya secara umum adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Selain itu masih banyak tugas lain, misalkan mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan di wilayah kecamatan, Yeah. kemudian melakukan evaluasi pengawasan di wilayah kecamatan, kemudian melakukan pencegahan penindakan di wilayah kecamatan, dan masih ada beberapa tugas yang lain. Tapi paling tidak secara garis besar tugasnya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu itu di wilayah kecamatan tersebut. Oke, Bu, selanjutnya itu kewenangan dari Panwaslu Kecamatan sendiri itu apa sih, Bu? Nah, kalau kewenangannya itu tadi kita sudah bicara definisinya apa, kemudian tugasnya apa. Sekarang kita bicaranya kewenangannya. Betul. Kewenangan Panwaslu Kecamatan itu 1, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan tersebut. Oh, di wilayah Wilayah itu? kecamatan tersebut. Iya, kemudian menerima dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kemudian mengambil alih sementara tugas, wewenang, kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa jika nanti ada halang setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Kota jika Panwaslu Kelurahan atau Desa berhalangan sementara atau dikenai sanksi atau Kemudian yang keempat, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Jadi tadi Panwaslu Kecamatan memiliki tugas di kecamatan mengawasi juga di sana netralitas ASN misalkan. Artinya mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan di wilayah kecamatan tersebut. Baik, itu menarik sekali, Bu, untuk kewenangan. Kemudian untuk kewajiban. Nah, Ya, ini kewajibannya ini. Nah, kewajibannya Panwaslu Kecamatan itu bersikap adil, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pengawas pemilu di bawahnya. Di bawahnya nanti ada pengawas desa, kemudian ada pengawas desa. Ada pengawas desa Ya. nanti di bawahnya. Kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan. Kemudian menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang mengganggu penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Kita bicara tingkat kecamatan. Kemudian melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Cukup menarik ya, Sobat Bawaslu, terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Ini kan kembali, Bu, ke rekrutmen ya. Iya, sesuai tema kita, Ya. yaitu rekrutmen.
Hal yang paling dinanti biasanya itu persyaratannya. Nah, kalau persyaratan itu yang pertama adalah WNI. Ya, warga negara WNI. Indonesia. Ya, kemudian pada saat mendaftar itu berusia minimal 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Jadi yang pernah dipenjara di atas 5 tahun itu tidak diperkenankan. Artinya memang tidak pernah dipidana ya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian mempunyai integritas, berkepribadian kuat, yang jujur dan adil, berdomisili di wilayah kabupaten kota, yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP elektronik. Artinya kita di Kabupaten Kebumen harus berdomisili dan berKTP elektronik di Kabupaten Kebumen. Dibuktikan dengan KTP elektronik. Betul. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Jadi pada saat mendaftar memang tidak pernah itu selama itu. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun, 5 tahun terakhir. Kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari narkotika, penyalahgunaan narkotika. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah nanti apabila terpilih. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Nah, kemudian yang keempat, ini berpendidikan minimal SMA ya, atau sederajat. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintah, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan sebagai Panwascam. Kemudian tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini itu penting. Maksudnya apa itu? Artinya memang tidak memiliki ikatan perkawinan. Misalkan suami saya mendaftar, itu tidak boleh. Kan memiliki ikatan perkawinan. Misalkan suaminya anggota KPU, tidak boleh. Gitu. Jadi tidak dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. Kemudian mendapatkan izin atasan langsung untuk PNS. Jadi PNS itu diperbolehkan untuk mendaftar asalkan mendapat izin dari atasan langsung. Baik. Setelah persyaratan yang cukup banyak itu menurut saya Ibu ya. Terus berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar? Jadi kepada sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar, yang perlu disiapkan yang pertama adalah fotokopi KTP elektronik. Fotokopi KTP elektronik. Iya, kemudian pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. 3 lembar. 3 lembar. Ya. Kemudian fotokopi ijazah terakhir yang telah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Itu. Kemudian daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Baik. Kemudian surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba ini diserahkan nanti menjelang pelantikan. Jadi ketika dia memang sudah terpilih nanti. Kemudian surat izin nanti tadi kan sama persyaratannya sudah ada izin dari atasan langsung. Ini berkasnya harus dilampirkan surat izin atasan langsung bagi PNS. Bagi PNS ini khusus ada surat pernyataan izin ya, surat izin atasan langsung bagi PNS. Kemudian ini surat pernyataan ini ada beberapa poin-poin, tapi dicantumkan dalam satu surat pernyataan, yaitu setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian tadi karena syaratnya tadi tidak boleh dipidana, di sini ada surat pernyataan tidak pernah dipidana, tidak pernah menjadi anggota partai politik sama dengan persyaratan tadi, kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye. Itu kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Ini yang penting. Iya, bersedia mengundurkan jabatan politik. Jadi persyaratan tadi ini dituangkan dalam satu surat pernyataan. Kemudian tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, bersedia tidak menduduki jabatan
di pemerintahan atau badan usaha milik negara atau daerah selama masa keanggotaan sebagai Panwascam. Baik, cukup sebenarnya cukup banyak juga Bu. Untuk berkasnya itu untuk sahabat Bawaslu bisa didapat di mana Bu? Jadi kepada sahabat Bawaslu yang ingin untuk persyaratannya, untuk kemudian persyaratan. lampiran-lampirannya bisa download melalui website Bawaslu Kabupaten Kebumen, Iya. atau mungkin datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen di Jalan Tentara Pelajar nomor 21, atau mungkin bisa scan, kan kita pengumuman itu ada barcode-nya, Iya. bisa scan barcode di situ juga. Oke, itu lebih praktis ya, Lebih Bu, ya? praktis ya, sekarang lebih praktis begitu. Jadi di situ bisa diperoleh syaratnya apa saja, lampiran yang harus apa saja, itu di situ ada semua. Untuk mendaftar berapa berkas yang harus disiapkan Bu? 3, jadi rangkap 3 ya. Rangkap 3. Betul. Nanti kalau misalkan mendaftar, pastikan lengkap, dikirim ke Bawaslu, atau mungkin dikirim melalui pos, atau mungkin melalui online, email, atau mungkin datang langsung bisa. Itu rangkap 3 ya. Nah, untuk yang email itu, untuk yang online, Ya. itu kan kita juga perlu berkasnya. Ya. Itu bagaimana itu nanti Bu? Jadi begini, untuk pendaftaran online nanti bisa kan setelah kita ada email khusus ya di Bawaslu Kabupaten Kebumen Iya. @gmail.com. Nah, nanti berkas aslinya itu dibawa saat tes tertulis. Iya. Iya, saat tes tertulis. Sepertinya semakin menarik perbincangan dengan Ibu Maria terkait dengan pendaftaran. Yang belum terjawab itu belum saya tanyakan malah ini. Iya. Waktu pendaftarannya Bu? Jadi kalau penerimaan berkas waktu pendaftaran kita mulai besok tanggal 21 sampai dengan 27. Oh, 21 sampai dengan 27 Jadi September 7 jam hari ya? iya, 7 jam hari. 9 sampai jam 17. Jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, untuk Sabtu Minggu? Ini harinya hari kalender, Mas. Oh, jadi Iya, tetap buka. tetap buka. Tetap ya? buka, iya. Jadi 7 hari full Iya. untuk pendaftaran Iya. dari jam 9 sampai dengan jam jam 17. 17. Iya. Manfaatkan waktu yang ada sahabat Bawaslu karena waktunya cukup panjang Ibu ya, 1 minggu ya. Betul. Kemudian mulai saja, kalau memang belum download silakan download. Kemudian kalau belum silakan scan barcode, atau mungkin bisa kalau memang dekat-dekat sini silakan saja langsung ke kantor Bawaslu untuk mengambil formulir. Seperti itu silakan saja. Ada nomor WA-nya Nah, Bawaslu ada nggak Bu? Biar ada. kita lebih gampang berkomunikasi. Ya, jadi misalkan nanti teman-teman masih bingung nih mau seperti apa, silakan Iya. saja, kita ada WA centernya Bawaslu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, pengen tanya, pengen konfirmasi, atau mungkin nanti tanya persyaratannya apa saja sih. Biasanya kan kalau baca Betul. banyak terlewat, tetapi kalau tanya itu biasanya langsung dijawabnya langsung pada poinnya gitu. Iya. Bisa saja nanti sahabat Bawaslu bisa ke WA centernya Bawaslu Kabupaten di 085 900 100 317. Boleh diulangi lagi Bu? Oh iya, terlalu cepat ya. Iya. 085 Iya. 900 100 317. Baik. Itu WA centernya Bawaslu Kabupaten Kebumen. Yang pasti ini akan direspon cepat oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen terkait dengan pertanyaan apapun sebenarnya Bu ya di situ ya. Apapun Baik sebenarnya di situ. pendaftaran Iya, ataupun hal betul. lain ya. Jadi tidak lagi ke HP pribadi, sudah ada itu memang HP lembaga, HP WA centernya di situ ya. Tadi kan kita membahas tentang waktu pendaftaran ya Bu. Iya. Pasti ada proses-proses nanti yang akan dilalui oleh calon pendaftar. Mungkin boleh disampaikan beberapa kisi-kisi lah Bu. Kalau Iya. tahapannya, timelinenya bagaimana untuk pendaftaran? Iya, baik. Untuk tahapan pendaftaran itu sendiri, kalau kita tadi sebenarnya tahapannya sudah mulai dari tanggal 10 ya, 10 sampai dengan tanggal 21 itu tahapan sosialisasi. Kemudian pengumuman itu 15 sampai dengan 21. Kemudian penerimaan berkas itu penerimaan berkas pendaftaran itu tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 September. Kemudian penelitian kelengkapan berkas kita di tanggal 28, ini penelitian administrasi ya, itu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian nanti jika memang nanti ada perpanjangan, kita pengumuman perpanjangan itu kita di tanggal 1 Oktober, itu pengumuman perpanjangan. Iya, kemudian penerimaan berkasnya kita tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober. Penelitian berkas administrasi 9 sampai dengan 11 Oktober, dan pengumuman pengumuman lolos administrasinya kita di tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Iya. Itu Bu, tadi menarik terkait dengan
perpanjangan pendaftaran. Iya. Itu kenapa bisa Iya. perpanjang itu, Bu? Jadi perpanjangan itu salah satunya sebab kenapa kok diperpanjang gitu? Iya. Apabila dalam satu kecamatan itu tidak memenuhi kuota pendaftar 2 kali kebutuhan. Artinya kita butuhnya 3 orang, ya minimal pendaftar 6 gitu. Baik. Kemudian satu lagi, jika di dalam meskipun di situ ada 2 kali kebutuhan, tetapi belum ada pendaftar perempuan, Mas. Kita juga akan tetap melakukan perpanjangan pendaftaran, gitu. Jadi ketika memang tidak ada pendaftar perempuan, kita juga akan melakukan perpanjangan, betul, gitu. Sepertinya. Kemudian tadi kan masih sampai ke pengumuman administrasi ya. Betul ya. Nah setelah pengumuman administrasi kan kita tampilkan siapa saja yang lulus administrasi. Tentu saja kita meminta tanggapan dari masyarakat. Nah masa tanggapan masyarakat itu tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober. Kemudian setelah itu kita akan ada tes tertulis, Mas. Jadi tes administrasi, kemudian tes tertulis. Tes tertulisnya kita itu di 14 sampai 16 Oktober. Kemudian pengumumannya itu di tanggal 17 Oktober. Oke. Kemudian setelah pengumuman tes tertulis, siapa yang lolos tes tertulis nih, kita akan melakukan tes wawancara. Tes wawancara kita di tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober. Kemudian pengumuman hasil wawancara tanggal 23-24 dan penetapannya kita tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Cukup panjang, Mas. Cukup panjang sampai dengan akhir Oktober nanti. Iya. Ini mungkin bagian terpenting dari proses mengawal demokrasi ya, Bu ya. Betul, iya. Yang paling penting sekarang sahabat Bawaslu persiapkan gitu. Persiapkan bukan hanya kelengkapan, bukan hanya persyaratan, tetapi juga belajar gitu. Belajar apa saja? Belajar undang-undang pemilu, kemudian belajar tentang kepartaian seperti tadi, kemudian tentang ketatanegaraan. Itu kan perlu disiapkan. Jadi tidak hanya kita cukup mempersiapkan berkas saja, tapi kita juga mempersiapkan kesiapan diri kita yang sesungguhnya. Betul. Karena ada tahapan tes tertulis dan wawancara. Iya, tahapan tes tertulis dan wawancara. Mau tidak mau kan kita harus belajar betul-betul, kita tahu gitu. Kalau sahabat Bawaslu memiliki bukti-bukti kompetensi bahwa memang yang menunjukkan sahabat Bawaslu itu memiliki kompetensi di bidang kepemiluan, sertifikat atau apa, silahkan dilampirkan. Gitu, silahkan dilampirkan. Sepertinya banyak ya kemarin masyarakat yang ikut di webinar kita, sosialisasi kita, itu boleh dilampirkan? Boleh dilampirkan, boleh. Baik sahabat Bawaslu, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria terkait dengan perekrutan Panwaslu Kecamatan pada periode 2024 nanti. Ada terkait dengan persyaratan, terus berkas yang harus disiapkan, teknis pendaftarannya, waktu pendaftaran, serta tahapan seleksi yang harus dilalui nanti, dan juga kesiapan baik secara administrasi maupun keilmuannya nanti karena ada tes tertulis dan wawancara. Dan sepertinya kita sudah bahas semuanya, Bu ya? Sudah bahas semuanya. Yang paling penting saya mengingatkan lagi, silahkan segera datang ke Bawaslu, tanya informasi, scan barcode, apa saja, silahkan saja segera disiapkan. Kalau memang tertarik, kalau memang kita pengen mengetahui untuk yang baru-baru apa sih itu Panwascam, silahkan dipelajari dulu, sesuai tidak sesuai atau memang panggilan jiwa, silahkan saja segera mendaftar gitu. Yang jelas ini terbuka untuk umum dan gratis ya, Bu? Gratis, tidak dipungut biaya apapun gitu. Baik sahabat Bawaslu, saya kira sudah banyak hal yang sudah dibahas dan saya kira sudah cukup lengkap. Sahabat Bawaslu bisa tetap pantau terus website Bawaslu Kabupaten Kebumen, sosial media Bawaslu Kabupaten Kebumen, dan apabila ada pertanyaan bisa ke WA Center Bawaslu Kabupaten Kebumen. Saya Yugo Purwito, salam.